Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sebelum ngaji seperti biasa, ini ada tamu spesial ini, Bapak Muhammad Anwar, SBI. Kalau SBI ya? Iya. SBI itu singkatannya apa, Pak? Spirit Baru Internasional. Spirit Baru. Spirit Baru Internasional. Saya pikir suku bunga Indonesia gitu. Oh, iya. Beliau ini ketua, termasuk pengurus ya, ketua ya, pengurus Masjid Nusantara Tokyo Jepang. Nah ya, termasuk pengurus PCI. Saya di kultural. Iya, NU kultural lah ngomongnya gitu. Cuman tadinya berkecimpung lah di NU PCI, NU Jepang gitu ya. Nah ini kebetulan kemarin termasuk saya SMS, saya WA ya, untuk zakat, dan ini dikasihkan zakat fitrah dari jamaah Masjid Nusantara Tokyo. Ini beras 20 paket sama, ini ada tulisannya, kelihatan nggak? Masjid Nusantara ya, indahnya berbagi zakat fitrah. Ini Masjid Nusantara Akihabara Tokyo Jepang gitu ya. Akihabara ya. Iya. Soalnya kalau dia ini berdua Aki namanya. Ya Akihabara, ya mudah-mudahan kita doakan. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada para santriwati mengganggu waktunya ya. Harusnya hari ini pengajian khataman apa? Tafsir Yasin. Tafsir Yasin ya. Tafsir surat Yasin. Iya, mohon maaf. Nama saya Muhammad Anwar. Saya diamanahi sama saudara-saudara kita, kakak-kakak kita yang ada di Jepang. Jepangnya tidak hanya Tokyo. Minta tolong bantuannya untuk menerima zakat fitrah dari sana. Kalau dari Jepang nggak mungkin saya bawa berasnya. Jadi sistem transfer uang kalau di Jepang itu 1.500 yen per jiwa. 1.500 yen karena memang beras di sana mahal. Nah, jadi alhamdulillah belikan beras uang 3 juta rupiah. Alhamdulillah. Iya. Itu dulu untuk sahnya zakat fitrah. Nanti Yai lebih ngerti supaya teman-teman juga tidak ragu. Untuk teman-teman yang di Jepang bisa dilihat di Al Mukarrobin page itunya, Facebooknya apa? Mukarrobin Al Aziz, pesantren Al Aziz. Pesantren Al Aziz ini nama saya di kok. Jadi bisa dilihat kegiatan Al Aziz. Al Aziz posisinya ada di Cibogo ya. Rawabogo. Baik. Hari ini terjadi trouble ya. Iran ini asal live selalu mati. Ini baru aja mati. Sekarang kita lanjutkan. Wahya, dan bermula amron ajiban, nafyul kudrati, itu menafikan kudrat, menghilangkan kudrat. Nafyul kudrati, tapi kok ini masuk, Mat? Masuk masih? Nafyul kudrati itu menafikan kudrat. Iya. Ya udah, biarin lah. Wahya, dan bermula amron ajiban, nafyul kudrati, itu menafikan kudrat, kemampuannya Allah, ala ihya'il mauta, atas menghidupkan orang-orang yang mati, tasbihan, dengan menyerupakan, mati lagi enggak? Melupakan siapa orang khalqahu pada
penciptaannya orang. Ay khalaqna maksudnya khalqahu, ay khalaqna tegasnya menciptakannya kami, iyahu. Kalau enggak ya khalqana iyahu, manasya khalqahu, ay khalqana iyahu itu. Tegasnya pada menciptakannya kami, iyahu pada itu orang. Jadi cenderung manusia itu melupakan proses awal kejadiannya. Nah, itu kan wadharaba lana mathala wa nasiya khalqah. Manusia diciptakan kemarin dari apa? Setetes air hina kan gitu. Tiba-tiba manusia tadi malah memusuhi kepada Allah kan gitu. Nah, itu maksudnya wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqah. Nah, kemudian Allah berfirman qala, masih muter mat? Enggak muter. Maksudnya enggak kendala. Nah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ini. Qala protes, berkata siapa insan. Nah, itu kemarin yang dibuat contoh itu Ubay bin Khalaf itu. Dia megang tulang. Tulang itu udah hancur. Dipegang-pegang aja dipotek-potek bahasanya kayak hancur. Nah, kemudian nanya kepada Nabi Muhammad, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Kan kaitannya ayat itu, apakah Allah nanti pada hari kiamat bisa membangkitkan tulang belulang yang hancur seperti ini? Kan begitu kemarin. Ingat gak? Yang akhirnya terjadi proses perdebatan yang panjang itu. Qala, nah itu man siapakah yuhyi yang menghidupkan siapa man al-idhama pada tulang belulang. Wahia hale bermula idham. Al-idham itu ramimun. Maknanya ramimun baliyatun, yang hancur. Baliyatun hancur. Walam yakul ramimatan. Walam yakul dan tidak berfirman siapa Allah ramimatan pada lafaz ramimatan, ramimatun atau pada lafaz ramimatun ayya ramimatun li'annahu karena sesungguhnya ramim itu ma'dulatun digubah, dipindah an fa'ilatin dari wazan fa'ilatin. Wa kullu makana ma'dulan an fa'ilatin fajihatu wazni ka'anau masrufun. Wa kullu ma dan bermula setiap lafaz karena yang ada apa ma, ada itu ma'dulan digubah an fa'ilatin dari wazan fa'ilatin, fajihatu waznihi maka bermula sisi wazannya ma, ka'annahu seolah-olah ma itu masrufun ditanwini an ikhwanihi. Ali mana tadi? Wah, malah pindah jauh lu. Lu baru bangun lu ya? Bahaya nih menyil. Kaqauli ta'ala wa ma kanat ummuki baghiya. Wa ma kanat dan tidaklah ada siapa ummuki ibumu bagian itu ya bagian wanita yang jahat. Itu loh, sebenarnya kan gini. Ini nggak mau ngapus lu, Anjil. Wahya ramimun, kan gitu. Ini ramimun. Ramimun ini kan wahya. Mu'annas apa bukan? Cepetan, mu'annas apa bukan? Jadi biar tanggap gitu loh, jangan ribet. Harusnya ramimatun. Tapi kenapa ini ramimun? Karena ramimun gubahan dari ramimah. Itu loh, ngaji itu hadir. Ditanya ya tanggap langsung, plek-plek jawab. Itu namanya connect gitu loh. Bangun apa Sin? Gue dikasih tahu melulu. Qaqaulihi ta'ala ya. Wa makanat ummuki bagiya asqata al-ha'a. Asqata menghilangkan siapa Allah al-ha'a pada hak.
Kenapa kok bagian enggak bagiyah? Li'annaha, karena sungguhnya bagian masrufatun itu digubah an bagiyatin dari lafaz bagiyatin. Apa sih? Itu kenapa? Kalau ada tamu butuh tanggap, ngerti gak? Paham gak? Ini jangan harus saya harus mengendalikan. Lu paham gak? Lu kasih tahu. Yang cengengesan melulu. Itu ada tulang tadi lah. Awal marrotin, pada atau dalam awal kalinya. Wawa dan bermula alladzi anshaha awal marroh. Alimun itu zat yang maha mengetahui bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Yakni mengendaki siapa Allah, kul ya Muhammadu, katakanlah hai Muhammad, li Ubay bin Khalafin, kepada Ubay bin Khalaf, yuhyi akan menghidupkan al-idhoma pada tulang belulang. Siapa alladzi zat, khalaqaha yang menciptakan siapa alladzi ha pada idhom, fibtidaiha di dalam awalnya idhom. Wawa dan bermula alladzi, alimun itu zat yang maha mengetahui bikulli khalqin dengan segala penciptaan. Wawa dan bermula alladzi yaitu Allah, al-khaliqu itu zat yang menciptakan. Alladzi yaitu zat, khalaqa yang menciptakan siapa alladzi min qatrati ma'in dari setetes air, suratan pada bentuk yang lain. Zat yang seperti itu yaitu Allah, afala yakduru, apakah tidak kuasa siapa Allah, afala yakduru, apakah tidak kuasa, apa annaladi gitu, an ayakhluq afala yakduru, apakah tidak kuasa siapa alladzi ayakhluq, yaitu alladzi itu ya isinya adalah Allah gitu loh. Ayakhluqa pada bahwa menciptakan siapa alladzi ha pada idhom tulang belulang, minat turabi dari turab tanah. Li'annal musawwirina, karena sesungguhnya orang-orang yang menggambar bentuk, lam yusawwiru itu tidak menggambar siapa musawwirun minal ma'in dari air, walakin yusawwiruna, dan tetapi menggambar bentuk, membuat bentuk siapa musawwirun minat turabi watini, minat turabi dari tanah, watini dan tin. Wahuwa dan bermula alladzi yaitu Allah, qadirun itu zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Ini pemahamannya begini, simpel. Allah kan menciptakan manusia, ya kan? Ibaratnya dari setetes air hina, kan gitu. Tapi Allah menciptakan ini udah ada contohnya. Maksud ada contohnya. Lah kan tadinya Allah awalnya menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu ada contohnya apa enggak? Ada contohnya apa enggak? Ya enggak ada lah. Oh, Nabi Adam itu manusia pertama, contoh dari mana? Itu maksudnya lu nyambung apa kagak ngaji. Maka kalau kalian merasa hadir dalam pengajian itu pasti nyambung. Begitu loh. Jangan ditanya bengong mulu, ya enggak? Ya bodoh namanya. Ngerti Sin? Yasin itu bodoh. Ngerti kan? Nah, kalau Allah saja mampu menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan tanpa contoh. Kemudian Allah membangunkan, Allah membangkitkan manusia semuanya pada hari kiamat. Tentunya jauh lebih mudah. Karena manusia tadinya sudah hidup. Pernah ada apa enggak? Pernah ada. Umpamanya tadi saya pagi-pagi habis makamin orang tuh. Ibu siapa itu? Ibu itulah. Lupa saya namanya ya. Atau mungkin Yasin mati lah gampangannya, Yasin mati. Ada nggak fotonya Yasin?
Adalah contoh membuat Yasin yang tadinya pernah hidup itu akan lebih mudah daripada membuat sesuatu pertama kali yang tanpa ada contoh. Jelas apa enggak? Nah, ini maksudnya Allah sanggup menghidupkan tulang belulang yang hancur lebur. Kalau lagunya Elia Kadam, hancur lebur tulangnya serta angus tubuhnya ya. Itu Allah Maha Kuasa. Orang menciptakan sesuatu yang tanpa contoh aja Allah mampu. Bisa dipahami nih? Jangan di depan ngantuk lagi. La ilaha nah. Bentar kontes sama Isna. Ya. Nah Isna tuh buset ya lah ngantukan. Lu udah mandi Kong? Lah iya diingetin itu apa Mat? Ager. Aska itu sama Andre itu nggak pernah mandi. Ngelawan. Cewer kecil-kecil dikasih tahu ngelawan lu. Lu kan berapa hari nggak mandi? 4 hari. Adikmu Konatus itu bajunya nggak disayang-sayangin itu. Loh iya kan? Ntar mandi, ngerti? Udah sekarang aja mandi nggak apa-apa dah. Ya udah nggak usah ngaji nggak apa-apa, lu mandi. La ilaha illallah Muhammadur. Nah kalau sama kan apal, lah dipegang gini aja la ilallah, warna selengket. Nah itu tandanya tidak mandi. Lu pakai sabun kan tadi? Oh enggak pakai sabun gampang mandi, pakai cycling kalau sabun colek jadi ayo udah. Ya, la iya. Ilah aska. Kalau dibilangin nama yang gede itu nurut. Ngerti? Suruh mandi susah. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi? Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Alladzi yaitu zat ja'ala yang telah menciptakan menjadikan siapa alladzi lakum untuk kalian semua minasyajaril akhdari dari pohon yang hijau menciptakan naron pada api. Faida maka ketika itu antum bermula kalian semua. Nah itu antum gak apa-apa. Ngomong antum ya. Antum dari mana? Ketahuan satu orang antum. Gua antemin lu. Gitu. Lu berani gak lu begitu? Kalau ada yang ngomong antum dari mana? Antum. Gua antemin lu. Berani gak ngomong gitu? Gak berani lu ya. Apalagi ngomong gitu jenggotan. Takut lu. Takut emang kenapa? Ambil jenggot gitu ya. Jadi jenggotnya lu cabut satu ya, teriak-teriak sakit dia. Payah lu. Faida antum maka ketika itu bermula kalian semua minhu dari sajar dari pohon itu tukiduna orang yang menyalakan api siapa kalian semua. Kal marohi wal afari seperti kayu maroh dan afar. Nah Allah itu perhatikan kaitannya Allah mampu menghidupkan orang-orang para makhluk semuanya nanti pada hari kiamat. Allah itu mampu membuat bara api dari kayu yang masih hijau. Ini masih hijau loh, masih basah. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari. Kayu yang masih hijau. Kayu yang masih hijau kan berarti kayu apa? Lah masih basah kan? Maksudnya masih basah, bukan basah kena hujan, bukan basah dikencingin. Ngerti? Lah basah kan macam-macam. Basah belum kering. Karena maksudnya baru ditebang, ditebas, dipotong, Nah itulah, itu namanya ada. Kalau di Arab namanya kayu maroh dan kayu afar. Di Indonesia juga lebih banyak. Kayu pinus. Lo ngerti? Maka kadang-kadang di hutan di Kalimantan apa di mana itu kan kayu banyak. Ya kan? Kan ranting sama ranting bergesekan. Itu jelas gak? Nah, dari sini gesekan ranting ini tuh bisa praktek lah, bisa menjadi bara. Jadi kebakaran di hutan itu
ada kalanya faktor kesengajaan manusia membakar karena ada tujuan ingin membuka hutan. Tapi ada juga yang memang faktor gesekan-gesekan kayu itu. Jelas itu? Nah itu maksudnya, loh kalau Allah saja mampu membuat api dari kayu yang masih basah, maksudnya kayu maroh dan kayu afar, bagaimana Allah tidak mampu menghidupkan nyawa-nyawa yang tadinya udah pernah hidup? Lu paham Ramli? Lu masih mau pulang? Pulang kemana? Rumah. Lah iya. Ramli ini pikirannya udah ngeblank nih. Ya gak? Lu pikiran lu di rumah apa? Makan sayur asem, sama ikan tembang, ya, sambal nasi, ya. Wah, Ramli, ya. Desa. Faman maka barang siapa arota yang mengendaki siapa man ayu kita, pada bahwasanya menghidupkan siapa man annaro pada api, foto maka memotong siapa man husna ini pada dua cabang minhuma dari afar dan arok, mislul musawiki mislal musawiki hali seperti orang yang membuat siwak musawik. Ya siwak, lu potong kayu ya enggak, dua afar arok atau dua-duanya apa salah satunya, potong seperti kamu membuat siwak, gosok kan. Ngerti gak maksudnya? Wahuma hale bermula sajarotani ahdoroni itu masih hijau keduanya, bahkan yakturu yang menetes minhuma dari pohon tadi apa almau air, maksudnya air itu getah, ya kan, getah yang ada pada pohon yang masih basah itu kan berarti air yang menetes pada pohon yang masih basah kan namanya getah gitu loh maksudnya. Nah kalau ada getahnya basah apa enggak? Nah basah. Fayushaku maka digesekkan apa al-murahu kayu murah alal afari atas kayu afar, fatakhruju maka akan keluar minhuma dari keduanya apa annaru api, biidznillah ta'ala dengan izin Allah ta'ala. Wa minhu takdihuna wa tuqiduna, wa minhu dan dari itu pohon takdihuna masak siapa kalian semua, watu kiduna dan menyalakan api siapa kalian semua, ai mintil kasajari tegasnya dari itu pohon. Hujan ya, nah, itu yang bikin mati mulu live nya begitu. Yaqulu al arabu berkata siapa orang Arab, fi kulli sajari narun, itu pada setiap pohon narun bermula terdapat unsur api. Wa illa dan jikalau tidak lam yastakhruj ma'ul farah wal afar, tidaklah mengeluarkan apa ma'ul farah maroh air kayu maroh wal afar dan kayu afar. Wa qala al hukama dan berpendapat siapa al hukama orang yang bijak bestari, bijak cendekia, fi kulli sajarin narun ilal inab, fi kulli sajarin itu pada setiap pohon narun bermula api ilal inaba kecuali inab. Inab itu apa namanya? Apa sih? Inab itu anggur, gitu loh. Ilal inaba kecuali inab, faman maka barang siapa yakduru yang kuasa siapa man ayajma pada bahwasanya mengumpulkan alma pada air wanaro dan api fi kulli wahidin dalam setiap masing-masing, fahuwa maka bermula man qadirun itu zat yang maha kuasa ala ayyuhya atas bahwasanya menghidupkan siapa man al mauta pada orang-orang mati la mahalata dengan pasti, tidak boleh tidak. Perhatikan, air sama api itu musuhan apa enggak? Berlawanan. Pohon afar, pohon maro ini dipertegas untuk memperkuat keyakinan kita. Kayu afar, kayu aroh masih basah.
namanya basah ada air, kan gitu. Tapi digesek-gesek kan bisa. Kalau digesek-gesek kan itu bahasa Indonesianya apa? Gosok gesek apa bedanya? Apa? Bahasa Arabnya apa? Apa nah lu yang kuliah nek Santi? Digores. Adi mandi. Itu celananya udah dicuci belum? Udah bener. Nur baru celana kemarin belum dicuci pakai lagi ya. Oke. Pakai sabun nggak tadi? Nah itu kan ganteng sedikit lu. Aska sama Aldi ya, ganteng kayak sepi. A'dhamu minhu ma pada perkara huwa yang bermula ma a'dhamu itu lebih agung minhu dari ma. Ai min khalqil insan, tegasnya dari menciptakan insan. Faqala, maka Allah berfirman. Nah maksudnya gini, kemudian Allah menyebutkan Allah zat yang maha lebih di atas segala-galanya. Bukan hanya Allah mampu menciptakan manusia, manusia tadinya mati, tapi awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ardh alladzi khalaqas samawati wal ardha biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaisa, apakah tidak ada siapa alladzi zat khalaqa yang menciptakan, siapa alladzi as-samawati pada semua langit wal ardha dan bumi. Tidak ada itu laisa, khobarnya laisa kebanyakan pakai bi. Biqadirin, zat yang kuasa, ala ayyakhluqa, atas bahwa menciptakan siapa alladzi mithlahum, pada seumpama, ya seumpamanya manusia tadi lah. Bala betul Allah mampu. Wahwa dan bermula Allah al-khallaqu, itu al-khallaq ya. Itu sehat mubalaghah dari khaliqun, yang menciptakan. Nah, kalau al-khallaq zat yang banyak sekali menciptakannya. Apa? Aska habis mandi ngantuk tuh. Saya ngantuk ya gitu. Hati-hati udah kejedot. Ya ngantuk depannya meja. Dewa Sindre. Ngantuk Aska. Qur'an membaca siapa Yakub, Imam Yakub, Yakduru. Awas, ini qiraah. Kalau yang kalian baca kan awalnya salat kan biko dirin. Loh ya apa enggak? Nah, kalau itu Yakub bukan biko dirin tapi yak. Nah, di situ loh. Nah, ini kan fi'il mudhari'. Lah kalau ini kan biko dirin. Lah iya kan? Lah ini luar biasa. Nah, itu menurut Imam Yakub bilya alal fi'li, maksudnya atas fi'il mudhari'. Qala, tegasnya berfirman siapa Allah, bala betul, wa huwa qadirun ala dzalik. Huwa bermula Allah itu qadirun, zat yang maha kuasa, ala dzalika, atas itu menciptakan. Wa yakhluqu, dan menciptakan siapa Allah, kama khalaqa, sebagaimana menciptakan siapa Allah. Al-alimu, al-khallaqu, al-alimu, itu zat yang maha mengetahui. Itu juga alimun, ya sama sigat mubalaghah juga. Kalau isim fa'ilnya normal kan alimun, mengetahui, bijami ima, dengan semuanya perkara. Khalaqa, yang menciptakan siapa Allah pada ma. Waman, dan barang siapa, yakduru, yang maha kuasa siapa man, ala ayyakhluqa, atas bahwa menciptakan siapa man, as-samawati, pada semua langit, wal ardo, dan bumi. Afala yakduru, apakah tidak kuasa siapa man, yaitu Allah, ayyakhluqa, pada bahwa menciptakan siapa Allah, insanan, pada manusia.
insanan ba'da mautihi, setelah matinya insan. Fahuwa, maka bermula Allah itu qadirun, zat yang kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Nah, ini lebih besar lagi Allah membuat perumpamaan. Perhatikan. Ini proses apa namanya, kita ini bertafakur. Allah mampu tadi menciptakan kayu dari yang basah, bisa hidup mengeluarkan api. Benar? Kalau zat yang seperti itu aja mampu membuat api dari unsur basah dan kering. Mana ada basah kering dari nyatu? Lah iya kan? Tapi buktinya Allah itu bisa dan kuasa. Termasuk Allah juga mampu menciptakan langit dan bumi. Masa menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih berat Allah mampu? Nah, masa Allah nggak mampu menciptakan, menghidupkan manusia dari yang sudah ada, mati, kemudian mengadakan lagi? Ya jauh lebih mampu. Karena membuat atau menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, tanpa contoh saja bisa. Kan gitu. Masa menghidupkan kembali orang-orang yang udah mati, yang tadinya sudah ada contoh, nggak mampu? Itu masalah jauh lebih mudah. Jelas kan? Nah, ini pola pikirnya luar biasa. Begitu loh. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tuh jangan lu nyeletuk. Iya Pak ya. Segala sesuatu itu ada dalam bahasa Arab, ada bahasa Al-Qur'an. Emang maksud lu apaan? Kutu aja ada Pak. Itu malakutu. Ya kutu. Gua pledok lu. Ngerti? Lah kutu aja lu. Lu pulang Ki. Berapa lama enggak? Udah di sini aja dong, kasihan Andre sama Adi. Sendirian dia. Berdua apa sendirian ya? Enggak ada yang lu pulang Sin. Lalu pulang ke Lambarja. Lah iya. Udah ngebut agak kelak-kelak tarah. Nah tadi mat. Innama amruhu, bahwasanya bermula urusannya Allah. Itu idza arada, apabila menghendaki siapa Allah syai'an pada sesuatu, ayyakula, itu bahwasanya berkata siapa Allah lalu kepada syai', kun, jadilah siapa kamu. Kalau Allah udah berkata kun fayakun, maka jadi apa syai'. Cuman jangan lu pikir orang itu kadang-kadang gagal paham kun fayakun aja. Kunnya Allah dengan fayakunnya Allah bisa seketika, tapi tetap nggak menafikan proses. Allah mampu nggak nanam bayam pagi, sorenya langsung dipanen? Mampu. Tapi buktinya Allah melalui para petani nanam bayam, yaitu butuh waktu 20 sampai 30 hari. Artinya waktu 20 sampai 30 hari itu apa? Proses. Ini yang kadang-kadang manusia nggak mau mengikuti prosesnya, ribet. Kalau nggak mau ngikutin proses, yang terjadi adalah manusia picik, manusia licik, pengen dapat nilai bagus, nyontek. Ayo, nilai garapan lu mana? Ngerti gak? Nyontek itu maling apa bukan? Rampok. Jelas. Pengen kaya nggak mau kerja, pengen cepetnya apa? Ngerampok, korupsi dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang orientasinya menafikan proses, maka yang terjadi adalah orang-orang picik yang ada. Loh, begitu loh. Ai idza arada, tegasnya apabila menghendaki siapa Allah yakhluqa, pada bahwasanya menciptakan siapa Allah syai'an pada sesuatu, yakni menghendaki siapa Allah, kamar mandi mulu ya, jangan-jangan minum dia. Ini Mila kemana Mila? Oh ya udah, emang nasibnya apek dia. Ya. Idza arada, apabila menghendaki siapa Allah ayyukhrija, pada bahwasanya mengeluarkan siapa Allah syai'an pada sesuatu, minal adami, dari tidak ada,
ilal wujudi kepada wujud, enggak ada kepada ada itu maksudnya. La yahtaju maka tidak butuh siapa Allah ila alatin wa fikrin wa muawanatin, kepada alat wa fikrin pikiran wa muawanatin penolong, enggak ada. Allah enggak butuh itu. Allah tapi kan, lah kita kan bukan Allah. Begitu loh. Bal yaqulu bahkan berkata siapa Allah lidzalika syai' kepada itu sesuatu kun fayakun. Kun jadilah kamu. Begitu Allah berkata kun fayakunu maka jadi apa syai'. Fi sa'atin dalam sesaat itu juga bila tawakkufin dengan tanpa menunggu. Fal muradu maka berulang dimaksud min lafzi kun dari lafaz kun maknal ibda'i itu makna ibda, makna penciptakan. Jadilah kamu itu maksudnya gambaran dari mana proses penciptaan gitu loh maksudnya. Lalu baca kun payakun bolak-balik ya enggak? Gua pengen jadiin apa spidol ini biar bisa berubah menjadi cerutu kuba. Kan kun nyampe pikun enggak jadi. Jelas enggak? Lah spidol pengen jadi cerutu kun payakun ya. Lu nyampe pikun. Jelas? Lah iya. Nah, itu konteksnya beda. Begitu loh. Wa dzukira dan disebutkan fi tafsir taisir, di dalam tafsir taisir laisa tidaklah ada apa al-ta'ala fi takwinil asya, di dalam membentuk sesuatu ala wajhil isra'i atas cara cepat. Alladzi yaitu wajhul isra' la yumkinu yang tidak memungkinkan apa at-takallumu berbicara bi dengan alladzi. Jadi kun fayakun itu gambaran lu habis makan, itu mulutnya ngapain dia? Habis gini ngapain lu? Minum ya? Kenapa itu Ramli anak buah lu? Lu habis dari kamar mandi begini-begini ya? Enggak bener nih. Payah Kak. Waqala ba'dul akabir, dan berpendapat siapa sebagian ulama membesar, kalimat kun bermula kalimat kun adatullah ta'ala itu adatnya Allah Ta'ala hatta yasma'a sehingga mendengar siapa al malaikatu malaikat wa ya'lamuna dan mengetahui siapa al malaikah annallahu ta'ala pada sesungguhnya Allah Ta'ala yuridu itu mengendaki siapa Allah ayyakhluqa pada bahwasanya menciptakan siapa Allah syai'an pada sesuatu. Fasubhanalladzi udah titik. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi maka maha suci zat biyadihi yang itu pada genggamannya alladzi, pada kekuasaannya alladzi. Malakutu, itu kutu tadi. Kutu ada dalam bahasa. Itu malakutu. Ya ada kutu. Ya iya kan? Kalau ono kutu kupret. Ya. Halo kutu kupret. Ya kan? Ngat gini lagi. Engkong ayah lu ah. Malakutu kulli syai'in. Bermula ya malakut kerajaan-kerajaan segala sesuatu. Falafzu subhana maka bermula lafaz subhana, subhanalladzi, yaitu lafaz subhana. Diperhatikan loh, itu agak sulit kalau kalian nggak biasa loh. Imma kalimatut tanzihi, ada kalanya itu kalimat mensucikan sesuatu. Wa imma kalimatut ta'ajjub, dan ada kalanya kalimat ta'ajjub untuk ta'ajjub heran. Ya ta'ajjub itu ta'ajjub yang benar. Wal malakut, dan bermula maknanya malakut bimaknal mulki, itu semakna dengan al mulku. Jadi kan ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam lahut. Lu ngerti?
ada alam Jabarut. Nasut ya manusia, malakut ya malaikat, lahut ya ilahun itu Tuhan, Jabarut ya Allah yang jabar itu. Berat itu, ngerti? Saya ngupas makom itu aja, waduh, beratnya luar biasa. Kalau kita mau mencari nasut itu apa, lahut itu apa, malakut itu apa, jabarut itu apa, berat. Jangan kalian pikir semudah mengucapkannya. Kama anar rahamut bima'na rahmah. Sebagaimana dengan rahamut, malakut itu kan rahumut bima'na rahmah. Fama'nahu, maka bermula maknanya malakut itu annal malakuta, sesungguhnya kerajaan, wasultanata dan kesultanan, lahu itu milik Allah, la li ghairihi, tidak milik selain Allah. Wa yaumal qiyamati, dan bermula hari kiamat, wa yaumal qiyamati, dan bermula hari kiamat, wa yaumal qiyamati, dan bermula hari kiamat. Kulluhum, semuanya makhluk. Kulluhum itu bermula semuanya makhluk. Yurja'una, itu dikembalikan. Siapa mereka? Yurja'una, itu dikembalikan siapa mereka? Ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa bi'amalihim, dan dengan amal-amal mereka. Yujzauna, dibalas siapa mereka? Balasan tadi, ini udah gede hujannya nih. In khairan fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Nah, ini tulis yang benar. Apa diingat-ingat? Dari kemarin baru udah saya tulis. In khairan fa khairun, wa in syarron. Kalau bisa kalian hafalin. In khairan fa khair. Kan bingung lu. Lah in khairan. Lah sini fa khairun. Ini asalnya in kana. Boleh kalau perlu. In kana amaluhu khairan. Fa khairun ay fa jaza khairun. Wa in sarron ay in kana amaluhu itu sarron. Fa sarrun ay fa jazauhu sarrun. Itu caranya. Tulis, cuman ingat-ingat seterusnya. Besok-besok udah paham. Itu selalu dan selalu ada. In khairan fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Nah itu in, ya udah artiin di ntar nulisnya apa-apa nggak dihapus ini. In kana jika ada apa amalnya mereka khairan itu baik. Nah itu kan kalau tulisan di sana kan in khairan gitu kan. Nah khairan itu dibaca nasab menjadi khobarnya kana dan isimnya dibuang karena jatuh setelah in. Maka itu kan in khairan. Kalau di alfiyah wa yahdhifunaha wa yubkunal khobar wa ba'dain walau katsiran zastahar. Kana dan isimnya itu boleh dibuang. Jadi yang ada tinggal khobarnya. Khairan itu khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya kana. Lu terus kananya mana? Kana plus isimnya dibuang. Itu jelas. Nah, Aska gak paham makanya bengong aja mangap dia. Oh ya. Hei, kapan Sarip jemput? Udah ntar telepon. Halo Mr. Sarip. Wah ini sudah selesai khatam Yasin. Boleh dijemput Aska malam ini juga. Berani nggak? Wah, saya tahu iya aja lu. Aska, udah tenang aja. Ntar udah waktunya kalau dijemput, apa mau gua paketin lu?
dikirim pakai OLX atau pakai apa itu gap ya. Lah iya. Wa in sarron fasarron juga sama. Ai in kana amalu sarron fajaza'u sar. Karena maksud saya masalah-masalah yang jelimet seperti ini tuh kalian tuntaskan. Jadi belajar itu yang pas giliran sulit orang-orang kan malah ditinggal. Iya kan? Justru yang sulit kasih porsi yang lebih. Itu wujud daripada menyelesaikan masalah. Loh gitu loh. Wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi dan hanya kepada Allah turja'un dan dikembalikan siapa kalian semua. Hadza bermula ini wala. Hujannya terus. Hadza bermula ini. Wadun itu janji. Janjinya Allah. Lissolihina bagi orang-orang yang soleh. Wa wa'idun dan itu ancaman. Lidzalimina bagi orang-orang yang zalim. Wal asina dan orang-orang yang maksiat. Loh, kalah sama suara hujan. Waruya dan diriwayatkan adin Nabi udah kencengin orang hujannya gedung baca dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Anahu apa sunya Nabi Qoro'a itu membaca siapa Nabi Iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bi Wahabi biar dengar. Nah itu dalilnya orang meninggal boleh dibacain Yasin, itu dalilnya. Iqra'u bacalah olehmu semua ala mautakum atas orang-orang yang mati di antara kalian semua, kalian bacakan surat Yasin pada surat Yasin. Ini banyak kan nih cewek cowok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ntar malam tahlil. Maksudnya anak cewek biar ikut. Nah ngerti? Di mana? Primer. Nah ya. Ntar malam habis. Jadi ntar malam habis tarawih nggak ngaji. Wah Rizky begitu nggak ngaji buru-buru. Wajar loh ya. Nah, maksudnya tahlil. Nah, di sono. Lah, tadinya mau nggak ngasih beneran. Berhubung nggak ngasih dia gini-gini, saya kerjain ngaji loh. Nah, iyalah jam 12 selesainya. Malam amat Pak. Malam Lailatul Qadar. Ya Pak, masa kalah. Oh. Ini dalilnya udah kembaliin ke pokok permasalahan. Iqra'u ala mautakum Yasin. Itu dalil jelas nyata loh, itu sabda Nabi loh. Ya, bacakanlah olehmu semua atas mautakum, orang-orang yang udah mati di antara kalian semua akan surat ya. Artinya membaca Yasin ada hadisnya apa enggak? Tapi kenapa Wahabi ngomong enggak ada hadisnya? Males baca dia. Jelas itu. Hadisnya cuma satu Wahabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah buat dalilin apa aja itu dalilnya. Apa aja itu aja udah. Itu kalau kata Gus Muafik itu namanya kunci Inggris. Buka mur 8 kunci Inggris. Buka mur 10 kunci Inggris. Sampai baut 24 pakai kunci Inggris. Ya udah, biarin aja. Nah kalau kita kan enggak. Buka baut 10 ya pakai kunci pas. Kunci 10. Kunci 12 ya pakai kunci. Enak apa enggak? Wahabi semuanya kunci Inggris. Oh. Nah kalau bawahnya mah udah enggak ada kaitan kitab itu. Ini enggak apa-apa kalau mau dibacain. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bifadlihi wa husni ma'unatihi tatayassarul mukarramat. Tubat mukaddimah lu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat
wa ala alihi washabihi dzawil fadli wasaadat. Allah, itu bukan selawatan, selawatin lagi. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi bagi Allah. Alladzi yaitu zat binikmati yang dengan nikmatnya Allah ditatimu menjadi sempurna apa as-solihatu perkara-perkara yang solehat. Wa bifadli dan dengan anugerah Allah. Wa husni maunati dan bagusnya maunahnya Allah ya. Hujannya nambah gede. Tatayassaru. Itu bacanya yang benar, harokatin. Tatayassaru. Kalau lu nggak bisa baca, bingung. Itu apa bacanya? Tataisiru. Apa tataisiru? Tailu juga begitu lagi. Ya enggak? Apa al-mukarramat, perkara-perkara yang mulia. Wassalatu dan bermula rahmat Allah. Wassalamu dan keselamatan itu ala sayyidina Muhammadin, yaitu sayyidis sadat, penghulunya para penghulu. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa ashabi dan sahabatnya Nabi, dawil fadli yang mempunyai keutamaan, wasa'adati dan kebahagiaan. Amma ba'du, adapun telah bas hamdalah tadi, faqad tamma maka betul-betul telah sempurna bihamdillahi ta'ala dengan memuji Allah ta'ala. Apa tab'u kitab tafsir surat Yasin, mencetak kitab tafsir surat Yasin lil alama bagi orang yang sangat alim, al fadil yang utama, wal maladi yang ya udah maladi itu yang mentok keilmuannya lah, al kamil yang sempurna keilmuannya, hamami zadah. Wahwa dan bermula tafsir ini sahlul ma'khadhi, itu mudah dibaca gampangannya. Sahlul ma'khadhi mudah dipahami, diambil untuk dibaca. Khulbul ibarah itu manis ungkapannya, gampangannya simple. Tatba'u fihi an-naqlu, tatba'u yang mengikuti apa tafsir ini, an-naqla pada meriwayatkan an asyhur tafasir, dari paling masyhurnya tafsir-tafsir, allati yaitu asyhur tafsir, alaiya yang itu atas allati al-ma'mul yang dikerjakan, ingda dzawil maharati bagi orang yang mempunyai kemahiran, waqat apa itu khuliyat tururuhu wa wusyat hururuhu, waqat khuliyat dan betul-betul dihiasi apa tururuhu keindahannya tafsir, wa wusyat dan ya sama wusyat ya hampir sama dengan dihiasi, apa hururuhu ya indahnya juga, hurun itu bitafasiro dengan tafsir-tafsir, wa hikayat dan hikayat, tanasubal asli dengan keserasian kitab asal, wa takunu lahu kal halabati lidawil fadli, wa takunu dan ada apa itu semua lahu bagi tafsir kal halabah seperti perahan susu, lidawil fadli bagi orang yang mempunyai keutamaan, musakhikan kali mentasheh bima rifati lajnati tasheh dengan mengetahui lajnah tasheh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Udah putih Samad? Oh enggak? Ya udah selesai. Udah kah? Kalau hujannya terus ya. Ya udah, kalau mau khataman ya kan khataman. Pada nyembelih apa enggak? Ya kalau yang laki-laki ya Riki, kalau perempuan ya terserah. Antara siapa? Janah boleh, Desi boleh ya, sama Sipa ada itu. Oke? Apa bentar malam mau bakar-bakar? Ntar malam bakar-bakar enggak? Gampang, bakar sampah no, tempat anu. Ya enggak? Lah ribet amat. Lu siapa? Nah. Wow, dia udah. Wah, udah khatam nih. Langsung menelpon bapaknya. Ya enggak? Wah,
suruh jemput sore ini juga. Wah, ayah. Ya udah, Mbak Ati, ntar malam masih ngaji. Ngajinya, ya kita kan Asmawi belum. Ya enggak? Terus apa? Yang mau pulang masih silakan pada pulang. Nggak apa-apa. Ya kan emang lebaran. Ya enggak? Lu pulang, Andre. Kenapa nggak mau pulang? Pulang aja. Enggak. Ya udah kita itu bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Ntar dulu. Jangan lupa ntar malam itu habis taraweh langsung tahlil. Itu semuanya aja. Ya disuruh di rumah ada beberapa orang. Ada yang jaga lah. Kan gitu kan. Takut ada yang bayar. Zakat takut apa diganti. Digilir. Siapa? Cuma 3 malam. Ya kasihan juga. Namanya orang meninggal. Dulu kan rumahnya di sini gitu loh. Sekarang pindah di perumahan gitu loh. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.